Coba jelasin bagaimana kondisi ketika salah satu perusahaan, bukan yang ini figurnya ya. Ketika salah satu perusahaan menurunkan harga dan bagaimana tanggapan dari perusahaan lain dan bagaimana kondisinya ketika salah satu perusahaan menaikkan harga, bagaimana tanggapan dari perusahaan yang lain. Itu coba. Figurnya mana saya salah copy paste nih. Coba gimana? Itu yang tadi saya maksud, kalian pelajari yang itu. Masa yang dipelajari ciri-cirinya doang? Kalau ciri-cirinya saya kira mah dibaca sendiri bisa. Figurnya yang penting tuh. Figur dari oligopoli itu kondisinya gimana tuh ketika salah satu pesaing menaikkan harga, bagaimana responnya pesaing yang lain gitu. Dan bagaimana respon dari pesaing ketika salah satu perusahaan di industri oligopoli ini menurunkan harga gitu. Dibaca di halaman berapa itu? Di halaman 317, 18 ya. 317, 318 dibaca. Ayo, ini udah jam 9, kurang 2 menit doang nih. Yuk, biar nggak kemalaman kita kuliahnya. Bu, kalau di sini kan, kalau efek penurunan harga itu, kalau misalnya penjualannya dari P1, terus permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Jadi dari P1 titik lurus ke C itu di ini sama D1. D1 ini ya Bu, apa namanya? Apa? Permintaan ya Bu? Permintaan untuk apa? Di situ dibaca permintaannya siapa? D1, D2. D1. Ada loh di halaman 317, bacanya yang teliti dong. D1 itu jelasin apa, D2 jelasin apa. D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu. Nah iya, berarti D1 kondisinya perusahaan lain itu menurunkan harga enggak? Ketika ada perusahaan merubah harga ya, di situ ngomongin menurunkan apa? Nah, enggak Bu. Enggak ya? Enggak ada penurunan harga. Di sini juga dikatakan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Jadi kurva D1 itu dari D ujung itu kiri atas kanan bawah D1 itu menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila di sini ada perusahaan lain, berarti kan di sini anggaplah ada beberapa perusahaan kan dalam suatu industri kan nggak mungkin cuma satu, kecuali ngomongin monopoli tuh. Nah ini kan kita ngomongin oligopoli, berarti ada beberapa perusahaan kan dalam industri itu. Nah kurva D1 ini menggambarkan apabila suatu perusahaan melakukan perubahan ya di sini, tapi di sini perusahaan-perusahaan lain itu tidak melakukan perubahan harga gitu loh.
Kemudian kalau yang D2, permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya. Jadi intinya DD itu ketika ada perusahaan melakukan perubahan, dia nggak ngikut ya perusahaan yang lain ya. Itu D1 ya, Bu? Iya, D1. Tapi kalau D2, ketika perusahaan melakukan perubahan, yang lainnya mengikuti perubahan tersebut. Sekarang dipahami kurvanya. Misalnya di titik apa di situ? Awal mulanya kan titik E udah pasti tuh. Kemudian, ketika salah satu perusahaan melakukan perubahan harga, kalau di buku, di halaman 318. Ketika ada perusahaan yang melakukan penurunan harga, ada yang perusahaan melakukan kenaikan harga. Coba, di titik apa aja itu? Di titik mana pertama? Menurunkan harga. Di titik apa menurunkan harga? Kan awal mulanya di P0 kan? Berarti kalau menurunkan harga di mana? C ya, Bu. Harga, menurunkan harga dulu dong. Baru nanti ketemu titiknya. Di P berapa berarti? P1. P1. Nah, iya dong. P1 turun. Iya. Nah, tadi kurva D1 ngomongin apa? Permintaan. Kalau misalnya perusahaan lain menurunkan harga, dia enggak kan? Kalau yang nggak respon kan, berarti dia tetap tuh. Kondisinya ada di C1 kan berarti. Tapi kalau semisal perusahaan, semisal nih perusahaan A nih menurunkan harga. Perusahaan A ini tidak direspon oleh perusahaan B, C, D. Kondisinya ada di titik C1. Tapi kalau semisal perubahan harga atau penurunan harga yang dilakukan perusahaan A ini direspon oleh perusahaan B, C, D tadi, berarti posisi permintaannya ada di titik C. Nah, berarti penjelasannya gini, gimana tuh responnya ketika dia mengikuti perubahannya harga perusahaan A ketika ada di titik C, sama ketika dia tidak melakukan respon atau tidak melakukan perubahan ketika ada di titik C1 gitu. Berarti gimana tuh penjelasannya? Di buku ada tuh, coba dipahami. Yang ini bukan ya? Tadi gimana, Bu? Kan perusahaan, di sini anggap aja ada perusahaan A, B, C, D. Ya kan? Di mana di sini perusahaan A melakukan perubahan harga. Nah, perubahan harganya itu naik atau turun? Naik. Di P1. Naik ya, Bu? Di P1. Oh, turun, Bu. Menurun, Bu. Turun. Dari P0 ke P1 turun. Nah, tadi kan kondisinya kurva D1 itu adalah mereka yang tidak merespon. Tidak merespon. Ya, tidak ngikutin lah intinya. Tapi yang kalau di D2 itu adalah kondisi mereka ketika perusahaan yang lain, mereka itu berarti perusahaan yang lain itu perusahaan B, C, D kan, ikut melakukan perubahan harga. Ketika harga turun dari perusahaan A, berarti B, C, D kalau di permintaan D2 turun juga nggak? D2 turun juga, Bu. Turun juga gitu. Kalau di C1? C1 dia enggak. Nah, kondisinya berarti seperti apa ketika perusahaan B, C, D ini ikut-ikutan menurunkan harga, sama kondisinya ketika dia tidak ikut menurunkan harga. Itu yang perlu dijelaskan di titik C1 dan titik C-nya itu loh. Kira-kira semisal nih perusahaan A nurunin harga, di mana biasanya kamu langganannya di perusahaan B.
Kira-kira kamu milih tetap beli di perusahaan B atau di perusahaan A? Perusahaan A. Ya itu analisanya, berarti ketika di titik C itu bagaimana nasib si perusahaan B, C, D. Kira-kira dia bakal kehilangan apa? Dampaknya apa? Pelanggan. Kalau dia nggak ngikutin perubahan harga juga gitu loh. Iya, kehilangan pelanggan, Bu. Nah, iya di situ udah ada loh di buku tuh. Baca dong. Di 318 nih ya. Coba. Kenaikan permintaan. Di paragraf berapa? Di baris berapa jawabannya? Itu tuh deket yang kalimatnya dibaca, coba dibaca Mbak kalimatnya. Takut salah, Bu. Ini dicoba dulu lah, salah nanti kan tahu salahnya di mana. Yang pertambahan permintaan yang relatif sedikit ini disebabkan karena yang dinyatakan dalam dari itu dong tuh. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, berarti ya, kondisinya ada di titik mana tadi? Di C1 kan? Ya, C1. C1 dong. Kan ada di D1 yang tidak merespon. Oh iya, Bu. Berarti berarti di sini menyebabkan maka permintaan akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan T1 tuh. Benar nggak? Iya, akan bertambah. Terus? Paham nggak? Gini loh. Tadi kan saya ngasih contoh tuh. Ya nggak? Kalau semisal hanya perusahaan A aja yang nurunin harga dari P0 ke P1, berarti kamu sebagai pelanggan di perusahaan, semisal Elita biasa beli di perusahaan B, semisal Aulia biasa dibeli perusahaan C, ya kan? Kemudian saya biasanya beli di perusahaan D misalnya. Kira-kira kita bertiga bakalan pindah beli, kalau udah tahu harga di perusahaan A turun, kira-kira bakalan pindah nggak? Pindah, Bu. Pindah, Bu. Nah, dampaknya apa berarti ke perusahaan A-nya? Jumlah permintaannya gimana? Permintaannya Jumlah semakin permintaan naik, menurun. bertambah. Kalau A Bu. bertambah, Bu, maaf, Bu. Bertambah, makanya kenapa di titik C1 lebih banyak mana C1 sama C? Jumlah permintaannya. Lebih banyak satu, Bu. Lebih banget C1. C1, berarti asumsinya C1 tadi perusahaan lain ikut nurunin harga nggak? Mengikuti, Bu. Hah? Ikut menurunkan. Gimana sih? Enggak, Bu. Itu kan makanya di sini jumlah permintaannya lebih banyak nih. Coba dari C1 ditarik putus-putus ke bawah. Ingat D1 ini tadi perusahaan lain nggak ngerespon. Artinya harga mereka nggak diturunin. Iya, Bu, saya salah baca garisnya. Oh iya. Itu caranya. Oh iya. Kemudian, tapi kalau semisal perusahaan B, C, D ini ikut-ikutan ngerubah harga seperti yang dilakukan perusahaan A di P1, ya kan? Iya. Berarti kita tadi sebagai pelanggan, kira-kira akan pindah nggak kalau udah biasa langganan di perusahaan yang tadi itu? Enggak, Bu. Kan? Makanya kondisi permintaan perusahaan si A itu ada di titik C. Jadi jumlah permintaannya lebih sedikit kan dibanding C1 kan? Iya. Ya iya, karena ketika di titik C ini ya saya, ya Elita, ya Aulia nggak pindah belanja ke perusahaan A, tetap belanja di perusahaan yang kita biasa langganan gitu loh. Di
sini makanya tuh garis jumlah permintaannya. Jadi kita lagi ngomongin case-nya perusahaan A nih. Jadi jumlah permintaan untuk perusahaan A ini tadi ada di titik C. Kalau semisal si perusahaan BCD ini merubah harga juga. Tapi kalau perusahaan BCD tadi, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D tadi nggak ikut-ikutan nurunin harga, berarti si A ini bakalan bisa menjual barang lebih banyak kan? Iya. Karena pelanggan-pelanggan perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D pindah ke A semua gitu loh. Makanya jumlah permintaannya lebih banyak ada di titik C. Gitu cara baca kurvanya. Sekarang udah paham? Sekarang kasus kalau harganya naik dari P0 ke P3, coba jelasin. P0 ke P3. Dari P0 ke P3. Titik A itu kondisinya gimana? Ketika perusahaan lain merespon apa enggak? Tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0, maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak langganan. Lah iya, berarti analisanya kebalikan dari yang tadi. Berarti ketika perusahaan A menaikkan harga ke P3, ya, kalau di titik 1 kan berarti di D1 yang di A1 itu perusahaan lain nggak naikin harga kan? Iya. Berarti Iya, bisa Bu. jadi bahkan pelanggannya si A bakalan pindah ke perusahaan B, ke perusahaan C, atau bahkan ke perusahaan D gitu loh. Mungkin sebagiannya akan pindah ke sana. Makanya di sini jumlah permintaannya menjadi lebih sedikit di titik A1. Tapi kalau semisal perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D juga ikut-ikutin naikin harga, maka kondisi permintaan, jumlah permintaan untuk perusahaan A itu ada di titik A2. Lebih banyak dia gitu loh. Jumlah yang diminta. Karena ya sama-sama naikin harga semua, mau nggak mau kan, ya mereka akan bersaing secara seperti biasanya gitu loh. Ada gambaran nggak sih? Saya kok ragu nih, kalian paham atau enggak nih? Intinya kebalikannya ya. Tapi kalau dalam pasar oligopoli, biasanya kalau satu perusahaan menurunkan harga akan direspon oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kalau ada salah satu perusahaan yang menaikkan harga, itu biasanya nggak direspon. Nggak direspon yang artinya perusahaan yang lain tetap memilih untuk tidak menaikkan harga atau tetap di harga yang semula, malah mereka berkesempatan untuk mengambil pangsa pasarnya si perusahaan A. Makanya di sini kalau sampai perusahaan A menaikkan harga, sementara perusahaan lain nggak menaikkan harga, yang ada perusahaan A ini akan kehilangan beberapa konsumennya, karena mereka akan beralih memilih membeli di perusahaan lain gitu. Iya, Bu. Paham, Bu.